ini apa keluhannya kayak gini. Pak, katanya kok saya semakin banyak baca paper makin pening. Ah, Justru itu di situ prosesnya, Pak. iya. Karena berarti kalau dia bingung, dia sudah mulai berproses berpikir. Ya. Kalau orang nggak bingung, berarti nggak berpikir. Iya, betul. Kalau betul, orang nyantai itu betul. berarti orang nggak berpikir, gitu. Jadi kalau belajar tuh harus serius, gitu. Nggak bisa belajar itu sambil nyambi, sambil main-main, nggak bisa. Jadi kalau saya sering bilang ke anak saya, pada saat kamu belajar ya belajar, pada saat kamu main-main ya main-main, gitu. Jadi kalau kamu campurkan belajar dengan main-main, nanti boleh tanya ke mahasiswa, saya termasuk orang yang humoris kalau ngajar gitu ya. Termasuk kadang mau bawa juga unsur-unsur kebudayaan kita gitu ya. Iya, memang harus jadi gitu. Sebenarnya apa ya, serius itu dalam hal menegakkan ya tadi disiplin serius dalam hal. Nah itu bisa dikatakan dari 90 mungkin hanya 2 yang baca. Bisa bayangin Pak Sambas, ini bukan masalah bahasa Inggrisnya gitu ya, tapi ini masih bahas tentang apa ya, membacanya gitu ya, bener. Jadi budaya membaca. Yang harus kita rubah itu ada 3 sebenarnya. Pertama kali itu adalah mindsetnya kita, gitu ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Proaxier semua, alhamdulillah hari ini selamat berjumpa kembali di edisi terkini dari Proaksi Podcast Series. Nah, hari ini kita berkunjung ke Lembaga Inovasi Kurikulum dan Pengajaran. Pembelajaran di USU. Nah, alhamdulillah hari ini kita off air sih sebenarnya jalan-jalan ya. Proaksi jalan-jalan nih, kembali jalan-jalan. Kemarin kan edisinya kita di ini nih di studionya Prodi Akuntansi. Hari ini kita jalan-jalan. Nah, hari ini kita ketemu dengan langsung ya sekretaris Link Up, Ibu Eli Hayati Nasution. Selamat datang Bu, selamat datang ya. Selamat datang di Link Up ya Pak Sambas. Selamat datang juga di Proaksi Podcast Series. Wow, thank you for inviting me. Iya, seneng akhirnya, tapi lama nih. Sebetulnya ini lama juga ya, jadwalnya ya. 6 bulan sorry for 3 that bulan. Ya. Iya, sorry. Iya, tapi nggak apa-apa, biasa. Memang sibuk ya, Bu ya. Ya, belakangan ini kan di awal itu tahun ya, itu mulai disibukkan dengan kegiatan workshop, ya kaitannya juga dengan pembelajaran. Ada massive open online courses yang arahnya kayak seperti ke Coursera, ya sebenarnya untuk triggering dosen-dosen juga supaya lebih confident gitu ya untuk promote themselves itu keluar. Jadi bukan hanya taunya di USU doang gitu ya, tapi coba dia sharing knowledge-nya ke keluar USU. Dan pasti jadi berkah dan manfaat ya, juga ya Bu ya. Pastinya 2 dapat, ilmunya dapat, amalnya juga pasti dapat. Amal jariah jangan lebih banyak. Plusnya kalau udah banyak partisipansnya dapat ya, plusnya ya dapat pendapatan lah dari situ. Kayaknya ada 3 Bu. Satu lagi terkenal. Oh, benar Pak. Zaman sekarang harus terkenal. Iya, benar sekali. Iya. Tapi Bu gini Bu, saya tahu Bu Eli ini sangat energik, waktunya itu sangat apa ya, kalau boleh buat timetable itu kayaknya buat warna itu udah penuh gitu. Iya benar. Sama kayak kemarin kita podcast juga sama Bu Uun, sama semua yang ini ibu-ibu ini semua yang energik dan penuh aktivitas. The power of emak-emak ya. Power of emak-emak. Tapi gini, pertanyaan saya sama sebetulnya Bu Eli ya. Gimana cara mengatur? Bu Eli kan harus ngajar juga kan, harus ngajar. Kemudian harus bertugas juga di Link Up. Kemudian juga di rumah lagi gitu kan.
Itu ada nggak ya tips Bu? Kadang-kadang kita juga sesama dosen ini kan, atau mungkin mahasiswa juga di sini yang jadi inspirasi, mungkin apa ya, butuh satu ide atau ya inspirasi lah, kira-kira ngatur waktunya itu gimana gitu. Mungkin sama dengan yang ibu-ibu lain kali ya, saya tuh punya konsepnya quality time gitu. Jadi kalau memang kerja itu harus serius gitu. Kalau kerja itu serius, karena kalau udah sambil nyambi pasti nggak akan dapat. Jadi kalau misalnya ya dalam konsep agama itu kan waktu itu dibagi 3 gitu ya. Nah ya sama, jadi 8 jam itu kerja itu benar-benar 8 jam kerja. Jadi kalau misalnya saya di sini 7:30 sudah nyampe ya, di link up ini udah nyampe 7:30, bahkan kadang jam 7 lewat sudah sampai di sini. Nah saya juga akan baliknya nanti jam 7:30, jadi more. Bukan jadi 8 jam, bahkan sampai 12 jam. Nah, di 12 jam itu saya benar-benar working time gitu, benar-benar itu waktu untuk kerja. Jadi nggak ada misalnya nyambi-nyambi sambil buka-buka media sosial gitu, enggak. Kecuali untuk memang kebutuhannya itu untuk kebutuhan kerja. Nah begitu sudah sampai di rumah, ya memang harus jadi seorang ibu, jadi seorang istri ya betul-betul itu memang kerjaannya di rumah. Jadi nggak boleh nyambi-nyambi juga boleh lagi. Juga. Berarti nggak boleh bawa kerjaan ke rumah. Boleh, gitu. Nah jadi nanti ya ibadahnya juga di sana kan gitu ya. Kalau saya sih konsepnya semua itu kan akan dipertanggungjawabkan gitu. Betul. Ya sama yang Maha Kuasa. Jadi ya kalau dari 7:30 sampai 7:30 di USU ya memang kerja gitu. Jadi apa list yang harus saya selesaikan itu harus dapat. Jadi misalnya hari ini target nilai UAS harus selesai. Hari ini ujiannya nilainya harus ini keluar juga. Itu harus selesai gitu. Gak boleh besok lagi karena udah pasti fokusnya udah beda lagi gitu. Jadi intinya serius, kalau memang kerja itu harus memang benar-benar serius. Target misalnya minggu ini selesai artikel ya harus minggu ini, jangan belok-belok lagi. Kalau udah belok lagi nanti cari ininya starting point-nya tuh lama banget. Iya. Gitu, nah gimana kalau misalnya ada jadwal dadakan? Oh ya itu pasti sering terjadi, benar sekali Pak. Nah jadi sebenarnya artinya selama kita sudah manajemennya bagus gitu ya, saya rasa nggak ada masalah. Misalnya nih, kan tuh sering dadakan rapat hari ini gitu ya. Betul. Nah harus ada sesuatu pasti yang dikorbankan dan ada skala prioritas kan gitu ya. Nah jadi kalau misalnya nih jadwal ngajar yang paling reguler gitu ya Pak ya, udah jelas itu jadwal ngajar waktunya. Nah kalau saya karena sudah selesaikan sampai 1 semester, nah tiba-tiba datang nih distraction-nya gitu kan. Nah saya akan bilang, oke, ini sudah ada semuanya di dalam LMS gitu ya. Nah kalian silakan. Jadi bisa selama itu masih bisa kita manage ya tidak masalah gitu. Artinya tidak sacrifice-nya itu sampai benar-benar merugikan orang. Jangan gitu. Tetap kan kalau kita kan student is the priority. Tetap gitu kan. Jadi ngajar utama baru yang lain. Iya, karena kan kita sebenarnya educator ya Pak ya. Gitu kan kita educator, yang selebihnya itu ya plusnya, poinnya kita, tapi kan nggak boleh kita put aside gitu ya, tetap itu jadi tanggung jawabnya kita. Jadi sebenarnya kalau kita misalnya selama ini kita sudah berjalan sesuai dengan koridor, kalaupun ada distract kan kita nggak terlalu goyang gitu. Bener. Tapi kalau udah jalannya udah belok-belok pasti begitu ada gangguan udah kacau balau semuanya. Iya, kadang kita juga bingung memutuskan yang mana. Gitu. Benar sekali Pak. Gitu. Jadi jangan sampai kita yang satu benar-benar menjadi korban, jadi jangan ada yang jadi benar-benar jadi loser, jangan ada yang jadi winner gitulah. Jadi kalau misalnya satu jadi winner pasti ada yang terkorbankan. Tapi itu memang ini working style-nya Bu Eli dari maksud saya ketika sudah menjadi staf pengajar atau memang dari dulu kayak gini? Dari dulu. Jadi mungkin cerita dikit ya Pak ya. Gimana, Bu? Dari Silakan. Saya bukan banggain diri nih ya. Jadi dari SD, SMP, SMA bahkan kuliah itu pasti jadi juara. Jadi topnya gitu. Jadi SD pasti juara 1, SMP juara umum, SMA juara umum, plus ketika kuliah pun juga jadi GPA yang paling tinggi gitu kan, tetap cum laude bahkan. Nah jadi nggak tahu ya, mungkin ini juga untuk adik-adik di luar sana gitu ya, untuk adik-adik. Iya. Nah kalau
melakukan sesuatu tuh harus serius. Kalau belajar tuh harus serius gitu. Nggak bisa belajar itu sambil nyambi, sambil main-main, nggak bisa. Jadi kalau saya sering bilang ke anak saya, pada saat kamu belajar ya belajar. Pada saat kamu main-main ya main-main gitu. Jadi kalau kamu campurkan belajar dengan main-main, pasti ada yang terkorbankan. Gitu. Jadi nikmatilah masa kamu belajar, nikmati masa kamu main-main. Jadi kamu rasakan yang namanya belajar itu seperti apa, yang namanya main-main itu seperti apa. Gitu kan nggak bisa ya Pak ya, pedas dicampur pahit itu kan nggak bisa ya. Betul. Gitu ya. Jadi harus jelas pedas ya pahit ya pahit gitu ya. Ada garis pemisah. Iya benar. Jadi kalau dengan serius nanti kamu akan rasakan dapat feel-nya gitu. Jadi for me proses is the priority. Tetap proses itu the priority. Nanti by the time results-nya itu akan kita dapatkan gitu. Jadi itu sih kalau Putih. Jadi serius itu nomor satu. Bukan arti kita nggak bisa bercanda apa enggak gitu. Karena memang kalau kita udah serius terhadap suatu hal, pasti nanti kalaupun kita ada masalah, kita tahu ini akar permasalahannya apa gitu. Betul. Jadi prosesnya itu memang kita lewati. Jadi bukan kita tuh nyalahin apa istilahnya blaming ya, Bu ya. Bener. Artinya kita bisa nyari solusi pada akhirnya ya. Benar sekali Pak. Iya, tapi menarik ini Bu Eli. Jadi kalau saya ketemu orang-orang yang memang apa namanya ya prestasinya tuh luar biasa. Satu kata kuncinya yang kesamaannya adalah pertama biasanya disiplin. Ya benar. Disiplin. Benar. Saya nggak pernah jarang ngelihat atau mungkin di tamu-tamu kita di Proaksi Podcast Series ini rata-rata yang satu kesamanya tuh disiplin dan serius gitu. Benar. Artinya ketika di situ serius, tapi ada juga yang memang di luar konteksnya ya dia tetap nyantai-nyantai aja juga, gitu. Nggak mungkin juga dong serius. Ya. Nah, gitu kan lama-lama horor gitu ya Bu ya. Kalau di ngajar kan juga gitu ya Pak ya. Iya. Jadi kita kan serius kalau memang ngajar, tapi boleh tanya ke mahasiswa, saya termasuk orang yang humoris kalau ngajar gitu ya. Termasuk kadang mau bawa juga unsur-unsur kebudayaan kita gitu ya. Iya, memang harus jadi gitu. Sebenarnya serius itu dalam hal menegakkan ya tadi disiplin serius dalam hal menegakkan aturan gitu. Jadi kalau misalnya di dalam kelas nih masuk jam 1.30, saya pasti akan tiba sama maksimalnya 1.30 atau bahkan in time gitu kan. Nah kalau misalnya ada mahasiswa yang terlambat gimana, ya udah saya nggak kasih masuk. Tapi biasanya mahasiswa insecure loh. Saya nggak peduli Pak. Jadi itu the first time-nya dia akan belajar gitu kan. Jadi kalau kita sudah mengulur dia akan terbiasa gitu ya. Jadi nggak boleh masuk. Terus nanti saya akan jelaskan di awal kenapa kamu nggak boleh masuk. Karena ketika saya explaining something, kemudian dia ketok-ketok pintu kan gitu ya Pak ya, kan dia distract fokusnya saya gitu. Jadinya kan yang tadinya mahasiswanya serius juga akan fokusnya ke dia. Mahasiswa juga terganggu. Nah gitu. Jadi banyak yang orang yang dirugikan. Nah next time-nya kan ini mahasiswa ini kan kalau nggak kita support juga, nggak kita motivate, mereka nggak akan ini juga kan yang kita damping, mereka juga nggak tahu arah yang benar dan salah itu seperti apa. Setuju. Walaupun kita anggap mereka itu pembelajaran orang dewasa seperti itu. Jadi saya selalu bilang if you go through the process well, yakinlah kamu akan dapatkan hasil yang sesuai yang kamu harapkan gitu. Tapi kalau kamu udah belok-belok pasti ada kamu mentoknya gitu. Iya betul pasti. Itu. Makanya memang hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Iya. Nah, gitu. Ya memang menarik ini. Nah, jadi ngomong-ngomong tentang mahasiswa kan Bu, ini memang kalau biasanya kalau kami ngobrol sama Bu Eli ini nggak akan habis-habis ini, bisa setengah harian. Banyak ya Pak yang dibicarain ya. Ya ini mungkin kemampuan ini untuk literasi bahasa Inggris ya Bu. Kebetulan Bu Eli kan di FIB ya, sastra Inggris ya Bu ya. Mungkin itu biasa gitu ya Bu ya. Tapi kan kita di saat ini kan bukan saat ini aja sih sebetulnya. Kalau kita tahu bahwa bahasa ilmu pengetahuan pada peradaban ini kan bahasa Inggris, mostly kan Bu. Mostly kan itu. Nah, tapi kan ada juga kemampuan literasi mahasiswa ini nggak merata. Ada yang dia itu memang
oke lah, memang backgroundnya apa, oke, nggak masalah, bahkan pun novel bahasa Inggris pun udah biasa Ya, kayak biasa. gitu kan. Lagu bahasa Inggris, bahasa semua. Inggris, film bahasa Iya, YouTube Inggris. channel bahasa Tapi Inggris. ketika dihadapi buku textbook bahasa Inggris, mulai dia, what? Nah, itu memang kalau di FIB sendiri ngalamin juga, Bu? Atau Ya, di bahasa Inggris? mungkin di bahasa Inggris hampir FIB? seluruh mahasiswa ya Pak Lambasya. Sama, Kemudian kebetulan saya tuh ngajar bukan hanya di Prodi Sastra Inggris. Oke. Saya juga ngajar di Kesehatan Masyarakat, Oh, Fakultas FM, Kesehatan ya. Masyarakat. Saya juga ngajar di Pertanian gitu ya. Ah. Nah, itu kan ada satu mata kuliah TOEFL preparation dan ada satu section namanya reading comprehension. Nah, Oke. kalau pas masuk pas topik itu tuh pertanyaan pertama saya itu adalah siapa yang tadi malam baca? Siapa yang tadi malam baca? Ini Gitu. menarik nih. Any kinds of reading resources lah, apa aja. Mau Iya. status orang, mau Facebook, mau Instagram, Yes, mau buku, yes, artikel, yes. terserah. Ya. Nah itu bisa dikatakan dari 90 mungkin hanya 2 yang baca. Bisa bayangin Pak Sambas, ini bukan masalah bahasa Inggrisnya gitu ya, tapi ini masih bahas tentang Untuk apa ya, membacanya gitu ya, benar. Jadi budaya membaca dan itu mungkin problem yang dihadapi generasi sekarang. Jadi kalau misalnya ini belum kita ke bahasa Inggrisnya ya, Pak Sambas, masih budaya membacanya. Misalkan nih kita posting sesuatu di WhatsApp group, itu bisa dikatakan mungkin mereka hanya lihat tapi tidak memahami gitu ya. Jadi akan muncul nanti mahasiswa yang bertanya hal yang sama atau bahkan mahasiswa yang misinformasi tersebut. Nah, jadi yang esensinya gimana dia mau senang baca reading text yang bahasa Inggris sementara baca yang bahasa kita aja, sehari-hari. dia sudah. Nah, jadi bagi saya yang paling penting itu adalah budaya baca. Jadi saya tuh mungkin saya mulai dari anak saya dulu lah ya. Saya biasakan satu hari itu dia baca minimalnya aja 1 paragraf. Nah, jadi mungkin yang mahasiswa lain juga mungkin bisa melakukan hal yang sama gitu ya. Jadi mungkin tidak langsung ke reading text, tapi teks bahasa Indonesia biasa. Jadi 1 paragraf 1, kemudian saya suruh dia buat ringkasannya. Kan dapat nih menulisnya juga gitu kan Pak ya. Nah kemudian saya suruh dia baca apa yang dia tulis. Iya. Speakingnya juga dapat gitu kan. Nah kemudian kita kasih feedback, kan dia mendengar tuh. Jadi sebenarnya secara tidak terlalu harus yang berat-berat sekali, prosesnya itu dia akan lalui. Nah ketika dia nanti suatu saat dia berhenti, dia akan merasa nagih nih, kok hari ini gak ada ya aktivitas ini gitu ya. Dia merasa mencari itu. Dan ngerasa nggak kurang hari ini rasanya. Iya, benar. Nah, baru kita bisa aplikasikan ke bahasa Inggris. Oke. Ya, jadi kalau kita beralih ke bahasa Inggrisnya, gimana Bu kira-kira? Ya, ini kan menarik jadi nih. memang beda ya Pak Sambas ya. Treatment untuk yang anak-anak dengan yang mahasiswa ya. Gitu kan. Jadi kalau sebenarnya apapun yang kita lakukan itu mulailah dari yang kita senangi terlebih dahulu. Nah, jadi kalau misalnya ini kan yang paling krusial itu adalah membaca ya, gitu ya, karena bisa expand gitu, improve our English skills ya, ada English skills gitu. Nah, jadi apa sih yang paling kita senangi? Misalnya, saya tuh senangnya baca misalnya novel, ya silakan aja. Novel bahasa Inggris. Saya senangnya komik, ya silakan aja gitu. Jadi any kind of reading resources yang menurut si mahasiswa itu menarik gitu, silakan saja. Nah kalau saya sukanya itu misalnya baca yang informasi pendek-pendek gitu ya. Jadi misalnya saya tuh biasanya suka baca newsletter. Nah, newsletter itu kan pendek-pendek ya Pak ya, tapi di dalamnya itu ada condensed information, jadi rich information yang saya bisa, saya dapat. Nah, ketika saya baca gitu ya, pasti adalah 1 atau 2 kata saya nggak tahu. Nah, gitu kan. Nah, tetapi itu sebenarnya tidak jadi obstacle nih bagi adik-adik yang nggak suka reading gitu ya. Nah, jadi karena kita bukan intinya kita apa? Dapatkan informasi gitu ya, mendapatkan informasi, bukan kita belajar vocabulary. Tetapi kalau kita mau lanjut nih, ini apa ya artinya gitu ya, silakan aja. Nah, sekarang udah banyak tuh online tools yang bisa improve kemampuan bahasa Inggris kita. Jadi kalau saya bilang
yang harus kita rubah itu ada 3 sebenarnya. Pertama kali itu adalah mindsetnya kita, gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi kita pingin menumbuhkan rasa atau keinginan kita membaca, pasti kan kita akan mulai dari hal yang kita sukai dulu. Nah, tujuan kita ini baca apa? Untuk hiburan, untuk cari ilmu, gitu ya. Atau dua-dua juga bisa dapat sebenarnya. Ya, jadi mulailah dari yang kita paling senangin. Nah, jadi mindsetnya kita tuh harus kita rubah. Dan kita harus mikir bahwa kalau membaca itu udah pasti expand our horizon. Sudah pasti. Nggak akan ada orang yang suka membaca itu bodoh. Ilmunya nggak ada. Tambah. Iya, mungkin, bener. Ya. Nah, karena kalau lihat kondisi sekarang itu, orang yang mahal tuh ide. Jadi kalau kita makin baca, kita akan makin banyak ide gitu ya. Jadi yang mahal itu bukan kita katakan barang-barang, enggak. Yang mahal itu adalah ide gitu. Yang kita dapat dari membaca. Gitu. Nah, semakin banyak baca, udah pasti sudah makin banyak yang kita ketahui. Itu yang pertama. Jadi mindsetnya kita harus kita rubah dulu. Nah, kemudian yang kita harus tingkatkan adalah skill setnya kita. Nah, kan kita baca ini. Kalau dulu kita kemana-mana bawa buku gitu ya, gitu kan. Kemudian baca bukunya tuh bener. Ditambah di tas lagi, dipegang lagi. Itu dia nggak boleh ya kan. Sekarang kan kita punya gadget gitu ya, punya apapun gitu kan. Nah, kalau kita punya itu terus kita nggak tahu ini mau diapain kan juga ya useless gitu ya. Nah, jadi sekarang banyak aplikasi ya, artinya ketika kita bacalah seperti caranya orang Jepang membaca gitu. Jadi kalau orang Jepang itu kan membaca, mereka hanya skimming dan scanning saja. Bahkan mereka bisa baca sampai puluhan buku gitu kan dalam waktu 1 minggu, karena mereka tidak membaca secara komprehensif. Detail. Nah, jadi nanti by the time-nya itu akan meningkat sendiri levelnya gitu Pak. Jadi kalau kita udah membiasakan skimming scanning, nanti kita udah bisa pilah-pilah nih gitu ya. Ini nanti setelah ini pasti isinya ini, setelah ini isinya ini. Sudah gitu kan. bisa kita tebak. Sudah bisa kita tebak gitu. Kita udah tahu alurnya seperti apa gitu ya. Apalagi kalau kita sudah terpapar dengan yang namanya any kinds of reading resources gitu kan. Nah, yang terakhir tadi tuh toolset tadi. Kalau harus bawa buku kayaknya udah nggak zamannya lagi. Tapi ada mungkin tipe orang yang harus baca buku fisik. Benar. Karena kan apa ya? Mungkin ada yang feel-nya beda. Feel-nya beda. Satu, kedua kan mungkin dia bisa dua-dua ini. Saya pernah ketemu juga ini salah satu prof kita. Jadi dua-dua dipakai. Jadi dia ya tapi mostly dia baca buku fisik. Tapi dia e-booknya ada. Kenapa? Jadi waktu itu saya tanya, Prof gimana kok baca ini? Kalau untuk quick read saya pakai e-book. Benar. Oh, I see. Oh, ini tips juga gitu kan. Benar, Pak Sambat. Nah, lanjut Bu. Jadi kalau sekarang ini kalau misalnya ini kan sekarang masalah timingnya gitu ya. Timingnya ya, saya kan nggak punya waktu untuk baca gitu. Itu memang alasannya umumnya kayak gitu. Jadi excuse-nya seringnya seperti itu. Nah, kalau saya itu biasanya gitu ya, waktu baca itu kapan gitu ya. Nah, waktu baca saya itu justru pas waktu makan. Karena pada saat makan itu saya akan buka pasti online resources. Saya pasti akan baca sambil makan gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak boleh ya, nggak bagus ya. Tapi karena limited time tadi, saya kan bilang tadi. Jadi kalau makan itu pun juga harus diseriusi sambilan baca juga gitu. Cuma nanti ini Bu, cepat kenyang. Lupa kan? Dia benar. Tahu-tahu jadi udah kenyang. Tahu-tahu udah habis. Nah itu problemnya ya kan Pak ya. Tapi memang karena saya mikir kalau saya cuma makan sambil melamun saya dapat apa gitu ya. Jadi saya harus ada yang saya pegang. Nah di situ mungkin saya bisa surfing ya, cari ya tadi newsletter, karena saya kan sukanya baca newsletter gitu ya. Dan saya subscribe, jadi saya setiap hari itu pasti akan baca. At least-nya kita jadinya nggak jadi orang yang ketinggalan informasi gitu. Jadi orang ngomongin apa kita tahu gitu kan, happening news sekarang itu apa kita tahu gitu. Jadi mulai dari yang kita suka dulu ya, jadi mindsetnya kita rubah dulu. Kita itu membaca itu pasti suatu saat akan punya kegunaannya di masa datang. Pasti akan ada. Itu nggak akan ada orang yang
baca itu banyak baca tambah pening. Bener. Justru makin banyak yang kita baca, semakin banyak yang kita nggak tahu gitu ya. Betul Bu. Nah, betul. jadi Karena itu. ini menarik juga nih, kadang terutama mahasiswa-mahasiswa yang mau melakukan riset. Betul. Karena kan biasanya kita bahan kita itu kan dari artikel, paper kan Bu. Cuma saya tuh sering dapat keluhannya kayak gini. Pak, katanya kok saya semakin banyak baca paper makin pening. Justru itu di situ prosesnya Pak. Iya. Karena berarti kalau dia bingung, dia sudah mulai berproses berpikir. Iya. Kalau orang nggak bingung berarti nggak berpikir. Iya betul. Kalau orang nyantai itu berarti orang nggak berpikir. Gitu. Jadi nyantai itu ya silahkan saja. Tapi kalau saya bilang kalau misalnya kamu belajar terus kamu pusing, kamu puyeng itu bagus. Karena kamu berarti memang melewati proses tersebut. Memang harus tahapan awal harus pening ada, dulu gitu kan. Harus kan Pak, ya nggak mungkin. Gitu. Nah nanti kalau kamu sudah puyeng, udah mulai pusing, kamu kan belajar. Prosesnya pasti ada gitu. Nah makin baca lagi ya pasti dilewati semuanya. Betul. Jadi kalau misalnya orang yang nyantai itu berarti dia tidak melewati proses menurut saya gitu. Karena kan kalau misalnya kita misalnya saya nih baca satu kan, saya kan tahu, oh iya ya, muncul ide. Iya. Nah biasa kan kalau nulis ide itu, kalau udah dapat ide ditulis. Itu tuh. Kan udah ada kan, adik-adik kan sekarang sudah punya aplikasi. Jadi kalau misalnya pas ngajar tuh, kita nggak bisa lagi seuzon ke mahasiswa, ini anak kok megang handphone ya. Iya benar. Gak bisa, karena mereka pasti akan ketiknya kadang-kadang di notes. mereka ngetik gitu, atau kadang-kadang mereka tuh ada ide langsung. Bener, kita juga harus jadi dosen kekinian dong, lihat oke, gitu ya. Nah jadi memang mereka sudah di masanya seperti itu, nggak lagi nulis-nulis seperti kita gitu ya Pak ya. Oke, dibuat di notes, termasuk saya sendiri. Kalau dulu saya suka bawa agenda kemana-mana untuk nulis, kalau sekarang ya pindah agendanya ke HP gitu kan. Nah kita juga kan ikut tadi itu skill setnya tadi, tool setnya tadi itu kan harus kita upgrade juga seperti itu. Nah jadi sebenarnya kalau bicara reading, for me it is the core activity. Jadi ini hal yang paling penting sekali itu sebenarnya bagi saya adalah reading. Setelah reading itu baru writing kalau menurut saya. Berarti kalau semakin saya banyak membaca, pasti saya akan semakin bagus dalam menulis gitu kan. Karena saya akan coba mendapatkan sarinya, kemudian saya buat dalam tulis. Nah kalau saya udah udah punya ilmu nih kan, saya gampang ngomong nih. Benar. Gitu ya, saya kan gampang tuh untuk ini. Dan membiasakan kita itu kalau pada saat kita ngomong ya ngomong, pada saat kita dengar ya dengar gitu. Jangan kita pada potong-potong. Bener Pak. Jadi kalau misalnya orang ngomong, ya kita dengar, karena pasti ada ilmu di dalamnya gitu kan. Kalau udah waktunya ngomong ya baru kita ngomong, kan dikasih dua telinga satu mulut gitu ya Pak ya. Nah benar. Saya yakin. Jadi ya reading itu paling penting ya. Jadi sukailah membaca. Silahkan dari hal yang paling kita suka, mulai dari hal yang paling ringan, 1 paragraf, 2 paragraf. Jadi kalau misalnya dari membaca 1 paragraf, tuh latih aja pronunciation bahasa Inggrisnya, 1 paragraf. Yang pertama nanti akan susah sekali, kaku karena bukan bahasanya kita. Betul. Tapi nanti udah setiap hari udah enak. Makanya kalau yang suka baca bahasa Inggris, dan saya tidak sarankan membaca itu diem. Benar. Ya, harus out loud gitu. Harus diucapkan di out loud gitu ya, harus kuat gitu. Karena kalau misalnya hanya di dalam hati, kan telinganya juga nggak berfungsi gitu. Jadi kalau misalnya kita ada orang ngomong pun kita akan susah untuk menangkap gitu ya apa yang kita peroleh. Jadi saran saya kalau baca 1 paragraf, 1 hari diomongin, melatih pronunciation-nya kita gitu kan. Nah kemudian nanti naik lagi levelnya, naik sampai nanti mungkin bagi kita membaca itu ya seperti kita baca dalam bahasa kita sendiri gitu. Nah jadi mulailah dari hal yang kecil dulu, hal yang paling ringan, hal yang paling kita senangi. Artinya nggak harus langsung baca textbook gitu. Buku kuliah gitu. Nggak harus ya Pak. Bahkan mungkin komen-komen bahasa Inggris yang di media sosial juga boleh. Iya boleh. Gitu.
Kalau ada berita saya tuh jarang banget langsung lihat headlines-nya gitu kan, isi konten beritanya. Saya suka lihat dulu komennya. Oh oke, this is positif ya. Kalau enggak ya saya ignore aja. Provokator, ignore aja, skip aja. Itu kan juga salah satu filter untuk reading resources-nya kita. Betul. Core-nya itu memang tetap di reading. Kan di agama juga kan Iqra, baca dulu ya. Jadi baca dulu, baru kita yang lainnya. Berarti memang kita itu ya nggak ada alasan nggak baca gitu ya Bu ya. Benar sekali. Cuma masalahnya tuh kita belum ketemu posisi yang mana yang enak menurut kita. Benar. Gitu ya Bu ya. Karena pada akhirnya ketika kita tuh udah terbiasa baca apapun enak gitu ya, Bu aja. Ya mulai aja. Ngalir ya. Bener Pak. Jadi kalau saya sukanya newsletter ya saya newsletter gitu ya. Jadi kalau ya mungkin saya juga kan bukan yang artinya gini. Pada saat saya sebelum memegang posisi di sini gitu ya, sekretaris di LinkUp, ya bisa dibilang saya tuh suka nulis artikel gitu, suka buat buku gitu ya, saya suka gitu kan. Jadi membaca banyak sih sebenarnya ide yang kita bisa hasilkan gitu kan. Jadi mungkin tidak seproduktif pada saat saya di awal menjadi seorang dosen, tapi pasti saya harus ada yang saya hasilkan tahun ini ada. Artinya setiap tahun itu mungkin kuantitasnya akan tidak seperti yang sebelumnya, tapi ada. Tapi minimal kita ada satu yang untuk menjaga konsistensi. Iya, konsistensi kita di Tridharma. Jadi kalau misalnya ada artikel, ada HKI, ada buku, ada. Jadi green tick semua gitu ya Pak ya. Nah satu nih yang belum nih patennya harus dikejar gitu. Nah jadi kan ya itu tadi. Tetap nanti kan kenapa belum dapat tuh paten, karena kan mungkin saya juga kurang baca di poin tersebut gitu. Nah jadi kan harus ke sana dong. Nah prosesnya harus kita lalui juga supaya kita green tick-nya itu benar-benar terpenuhi semua. Jadi tetap reading harus jadi prioritas dalam kehidupan kita. Sedikit tapi punya makna. Iya. Tapi ini menarik Bu, saya juga dari apa yang Ibu sampaikan itu menarik sekali kemampuan reading ini. Tapi kayaknya perlu kita mungkin di podcast berikutnya di episode kedua nih Bu. Ini kita bisa kupas tuntas. Iya, mungkin nanti saya bisa kasih. Itu gimana sih gitu? Iya, mungkin nanti saya bisa kasih reading resources yang online yang bisa digunakan di mahasiswa. Jadi anytime bisa untuk latihan gitu ya. Iya. Bu, gini Bu, kita ini kan kalau di Proaksi Podcast Series ini biasanya ada 3 rapid question untuk tamunya gitu. Tapi ini harus dijawab secara spontan gitu. Oke. Dan jawabannya harus jujur gitu. Oke. Jadi challenging-nya itu ada 3. Jadi gini Bu, mungkin kita langsung aja pertanyaan pertama. Berprofesi sebagai dosen atau memilih ada profesi lain yang mungkin Bu Eli ngerasa ada yang passionnya tuh kayaknya lebih ke sini deh gitu. Dosen, kenapa Bu? Kenapa dosen? Mungkin Ibu bisa cerita sedikit. Yang paling saya senangi pada saat menjadi dosen itu adalah bisa sharing ilmu. Baik. Itu yang kedua bisa interaksi dengan mahasiswa. Karena semakin sering berinteraksi, saya justru makin banyak dapat ilmu dari mereka. Itu. Jadi kalau saya bilang dunia akhiratnya dapat. Kayaknya itu. Kalau ditanya dosen, saya pilih dosen. Dosen. Yang berikutnya Bu, ini mungkin relate juga dengan yang pertama, mengajar atau diajar? Harus milih salah satu. Milih salah satu ini. Gitu ya. Ini agak sedikit tricky ini. Iya. Karena balance ya. Iya. Mengajar atau diajar ya, tapi langsung ya. Iya. Kalau saya sih sukanya diajar gitu ya. Diajar, kenapa Bu? Mungkin cerita Bu. Iya, karena kalau misalnya mengajar tuh kayaknya kita jadi kayak orang yang sangat selfish gitu ya. Gitu ya, gitu. Walaupun ada at the same apa ya di another time itu kita harus mengajar gitu. Tapi kalau misalnya diajar, pasti nanti suatu saat kita bisa mengajar gitu. Karena kalau kita ngajar, kapan sih waktunya kita diajar gitu. Iya. Gitu. Jadi diajarin dulu, baru kita bisa mengajar gitu ya. Jadi ada dapat gitu, get something and then give. Share something. Iya, share something gitu. Nah ini yang terakhir nih Bu. Berprofesi di Indonesia atau berprofesi di luar negeri?
Kayaknya saya masih cinta Indonesia deh. Masih cinta Indonesia deh. Kenapa, Bu? Eh, Atau mungkin mana tahu ada universitas lain yang mau meng-hire Ibu? Ya mungkin bisa aja in the future ya. Tapi saya kayaknya memang Indonesia. Tetap cinta Medan ya? Enggak sih, mungkin karena saya dari SD, SMP, SMA semua deh ya. Kayaknya saya di hidup itu dengan dibiayai pemerintah gitu ya. Dapat beasiswa gitu. Jadi kayaknya ada satu hal yang harus saya kontribusikan gitu ke negara ini. Gitu. Jadi menurut saya sih tetap Indonesia. Ya, tetap. Jadi ada berarti beasiswa itu ternyata relate dengan loyalitas. Iya, benar gitu. Jadi kalau nggak kita sendiri siapa lagi betul, gitu ya. Betul. Jadi kalau dibilang nasionalisme itu kan nggak harus bawa bendera Indonesia atau Pancasila kemana-mana ya. Mungkin yang paling walaupun kita simple. dimanapun hati kita tetap merah putih. Indonesia. Ya nonton bola juga bola kalau udah ini kan powernya tuh beda ya. Gitu. Iya, hype-nya juga beda. Spiritnya juga beda, spiritnya beda. Jadi Indonesia deh. Indonesia. Baik, terima kasih Bu. Ini jawabannya menarik semua. Ini memang beda ini. Kalau jawaban dosen itu memang beda gitu. Walaupun pertanyaannya tricky, wow gitu. Baik Ibu, kami ini sebenarnya masih banyak yang mau kita diskusikan, tapi waktu, kalau ke istilah TV zaman dulu, waktu jua yang memisahkan kita. Ya. Waktu jua yang memisahkan kita. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi mungkin nanti kita akan lanjut ke episode 2 ya Bu ya. Ya, kalau saya sih lebih suka sih sebenarnya sharing gimana udah kamu dapat ilmunya terus kamu share ke orang gitu, and then it can earn money for you gitu ya. Jadi jangan hanya dapat terus mau diapain ilmunya gitu. Betul. Itu karena kan mahasiswa sekarang tuh harus bisa menghasilkan uang sendiri. Dengan cara yang benar gitu ya. Dengan tadi merubah mindset, skill set sama tool setnya. Iya gitu. Jadi kami terima kasih sekali Bu sama Pak Sambas. Mohon maaf kalau ada yang kurang atau kemana-mana ya jawabannya. Malah kami itu kurang waktu gitu. Kepengennya sekali-sekali 1 jam kenapa Jo? Ditambah ini 30 menit aja terus. Karena secara kognitifnya tuh Pak, maksimumnya itu sebenarnya 20 menit. Iya sih. Iya, kognitif loadnya kita cuma sanggup 20 menit tuh ya. Betul, 20 menit. Sisanya itu nanti kita capek. Iya, gitu. Udah kemana-mana ini. Benar nih, aduh dah. Ya, terima kasih sekali lagi Bu Eli ya. Nanti kami sama Pak Sambas dan tim Proaksi ya. Oke. Jangan lupa Bu like subscribe. Oh iya, exactly nanti. Ya, Proaksi semuanya alhamdulillah kita sudah ngobrol bareng dengan Bu Eli Hayati Nasution dari Link-Up dan dari FIB Sastra Inggris. Jadi insya Allah nanti Bu Eli udah janji mau di ini seri kedua. Insya Allah. Untuk hari ini cukup sekian ya. Nanti kita akan ketemu lagi di Proaksi podcast series berikutnya, tentu dengan tamu-tamu yang luar biasa lainnya. Jangan lupa like, subscribe Prodi Akuntansi channel YouTube-nya ya. Sampai jumpa di Proaksi podcast series berikutnya. Stay sharp, stay shine. Bye bye. Bye. See you then.